berkati. Mulai dari bangun pagi, siang, menanti malam, aku diberkati. Kakek-kakek, nenek-nenek, tante-tante, om-om, pemudanya, pemudinya, semua diberkati Tuhan. Bapak Tuhannya seberkati. Good morning adik-adik. Selamat hari Minggu. Gimana nih kabar adik-adik hari ini? Wah, coba dikasih jempolnya dua-duanya. Kalau nandain adik-adik semuanya baik-baik aja dan udah semangat untuk sekolah minggu. Nah, kayaknya udah pada semangat banget nih Kak Fiona untuk Bener sekolah banget minggu. nih. Oh iya Kak Tessa, tadi aku naik kereta loh. Naik kereta Kak Fiona. Ngapain, kemana tuh? Ke sekolah minggu dong. Wah, berarti kita sama-sama mau nyanyi lagu Kereta Apiku Menuju Sekolah Minggu. Kereta apiku menuju sekolah minggu. Hai kawan-kawanku, marilah ikut aku. Bawa pula teman, jangan ditinggalkan. Ayo lekas naik, kita dinanti Tuhan. Kereta apiku menuju sekolah minggu. Hai kawan-kawanku, marilah ikut aku. Bawa pula teman, jangan ditinggalkan. Ayo lekas naik, kita dinanti Tuhan. Wah, berarti kita harus duluan ya Kak Fiona? Bener banget karena kita semua, adik-adik kita semua ditunggu dan dinanti oleh Tuhan. Oke, nah sebelum kita lanjutin lagi sekolah minggunya, sama-sama kita mau doa dulu ya Kak Fiona. Kita lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih sudah menyertai kami hingga hari ini. Tuhan, sebentar lagi kami akan sekolah minggu. Tuhan tolong sekolah minggu ini agar bisa berjalan dengan baik. Terima kasih ya Tuhan, haleluya, amin. Oke adik-adik, kita sebelum lanjutin lagi nih, kita mau sama-sama stop videonya dan kita absen dulu ya. Absen dulu adik-adik. Nah Kak Fiona, kayaknya sih kalau ke sekolah minggu sendiri tuh nggak seru ya Kak Fiona. Bener banget, lebih seru kalau kita bawa teman. Iya, berarti kita sama-sama mau nyanyi lagu. Satu anak Tuhan pergi sekolah
kalau kita sekolah minggu berarti kita jadi anaknya Tuhan ya Kak Fiona. Bener banget. Nah, anaknya Tuhan berarti itu harus mau dipakai sama Tuhan ya Kak Fiona. Bener banget tuh Kak. Jadi kita bisa memuliakan Tuhan, bekerja buat Tuhan dengan tangan, mulut kita, dan kaki kita. Nah, gimana kalau kita langsung nyanyi aja nih? Kita mau nyanyi lagu Tanganku Kerja Buat Tuhan. Adik-adik bisa menitipkan uang persembahan ke orang tua adik-adik masing-masing ya. Nah, sambil kita membuka persembahan, yuk kita memuji Tuhan dengan lagu Aku Bawa dan Berikan. Sekarang kita mau berdoa. Yuk kita lipat tangan, kita tutup mata, kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik untuk semua berkat yang telah Tuhan berikan kepada kami, kepada orang tua kami. Kiranya Tuhan persembahan yang telah kami berikan ini dapat dipakai untuk memuliakan Tuhan dan juga memperluas kerajaan-Mu. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Oleh Tante Tin. Selamat mendengarkan ceritanya ini. Halo anak-anak. Wah, senang sekali ya. Tadi udah
semangat sekali memuji Tuhan bersama dengan Kak Fiona dan Kak Tessa. Nah, sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelumnya mari kita berdoa dulu ya. Mari kita berdoa. Lipat tangan, tutup mata. Tuhan Yesus yang baik, sebentar lagi kami ingin mendengarkan firman-Mu. Kiranya Tuhan pimpin kami, agar kami bisa mendengarkan firman-Mu dengan baik, dapat menyimpan dalam hati kami dan dapat melaksanakannya dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, anak-anak, firman Tuhan hari ini diambil dari kitab Yesaya, pasalnya yang ke-6, ayat yang pertama sampai dengan ke-8, disambung dengan pasalnya yang ke-40, ayat yang pertama sampai dengan yang ke-5. Tema kita hari ini adalah Aku mau dipakai Tuhan. Nah, anak-anak, di rumah kalian pasti banyak yang punya akuarium. Ada nggak yang punya akuarium? Akuarium tuh biasanya isinya ikan kecil apa ikan yang besar? Ikan kecil biasanya ya. Kalau ikan besar nggak cukup di akuarium, kecuali di akuarium yang bawah laut atau apa yang besar-besar. Nah, sekarang kita mau lihat ada seekor ikan besar yang hebat, keren. Kita lihat dulu videonya ya. Yuk kita lihat. Keren kan tadi ikannya? Ikan paus yang tadinya dia tertimpa musibah,
ekornya kesangkut jala, tapi dia bisa berubah menjadi ikan yang berguna. Saat dia mau melepaskan jala, dia lihat, wah, banyak amat sampah. Dia lihat sekelilingnya, ikan-ikan kecil itu kesulitan karena tersangkut sampah, ada yang kena karet. Orang-orang ini pada sembarangan aja membuang sampah. Udah, baiknya kita kumpulkan aja sampah-sampah itu, dibersihkan, sampah-sampah itu dimasukkan ke dalam jalannya, dibantu oleh teman-temannya sesama ikan kecil-kecil ikut membantu. Sampai akhirnya lautnya bersih. Mereka ikan-ikan tadi senang berenang ke sana ke sini tanpa takut tersangkut sampah. Tapi kalian tadi lihat ikan pausnya jadi dia nangis, aku nggak bisa berenang lagi. Kenapa? Terlalu berat, penuh, jalannya penuh dengan sampah. Mana kuat? Dia lihat ikan-ikan kecil, lihat paus kesusahan. Ikan-ikan, ayo teman-teman, kita bantu paus untuk bisa naik ke atas. Paus digotong rame-rame sehingga dia bisa sampai ke atas dan ditolong oleh nelayan yang naik perahu di atas itu, dilepaskan jalannya sehingga paus itu bisa berenang kembali dengan leluasa, dan ikan-ikan juga senang sekali. Hidup mereka sekarang bersih, nggak ada sampah-sampah yang menyangkut mereka, aman. Ikan-ikan lain juga bersukacita karena lautnya bersih. Nah, di dalam Alkitab Nabi Yesaya tadi, kita juga melihat Nabi Yesaya yang tadinya akan diutus Tuhan untuk menegur bangsa Israel yang sering berbuat dosa sedang dihukum Tuhan. Tapi Yesaya merasa dia tidak mampu, merasa dirinya lemah, bukan siapa-siapa. Sampai sekelompok serafim, yaitu malaikat Tuhan yang mempunyai 6 sayap, 2 sayap untuk menutup muka, 2 sayap untuk menutup kaki, dan 2 sayap untuk terbang, datang menemui dia. Dan salah seorang dari serafim tadi membawa bara yang diambil dari mezbah Tuhan. Bara adalah api arang ya, yang suka buat bakar sate itu. Dia ambil untuk ditempelkan, disentuhkan ke mulut Nabi Yesaya sambil berkata, lihat, dosamu sudah diampuni, semua kesalahanmu sudah dihapus. Nabi Yesaya merasa senang sekali. Waduh, seperti kalau kita punya utang, terus utangnya dilunasin. Wah, tentunya kita senang sekali. Dan waktu Yesaya mendengar suara Tuhan bilang, siapakah yang mau kuutus dan siapakah yang mau pergi mewakili aku? Yesaya langsung bilang, ini aku Tuhan, utus aku Tuhan, aku siap untuk melaksanakan tugas. Enak gak sih? Berat gak sih untuk melaksanakan tugas Tuhan? Dibilang berat, berat juga. Pasti ada risikonya. Kita mau menolong orang, belum tentu orangnya mau. Kita suruh menegur orang, bisa dibilang sok kepo, mau ikut-ikutan urusan orang lain. Tapi Yesaya mau memikul risiko itu. Dia sudah diselamatkan, dia juga harus membalas kebaikan Tuhan. Seperti tadi ikan paus. Dia hampir mati tenggelam. Coba kalau nggak ditolong oleh ikan-ikan kecil naik ke atas, ikan paus itu pasti tenggelam karena dia nggak bisa naik lagi ke atas. Dan dia nggak bisa bergerak karena keberatan. Tapi Yesaya maupun ikan paus tadi mau berkorban untuk menyelamatkan teman-temannya. Ikan-ikan kecil yang tadinya kesusahan, mungkin oksigennya kurang karena kebanyakan sampah. Kalau sampahnya bersih, lautnya bersih,
tumbuh-tumbuhan laut juga bisa tumbuh dengan baik, maka kehidupan di dalam laut akan menjadi indah. Demikian juga Yesaya yang mau dipakai Tuhan dengan segala risikonya, dia juga harus memberitakan juga bahwa selain bangsa Israel dihukum Tuhan, pasti Tuhan akan memberikan keselamatan kepada bangsa Israel. Nah, anak-anak, kita sebagai anak-anak Tuhan juga bisa loh untuk mau untuk dipakai Tuhan seperti Yesaya. Caranya gimana? Mungkin kita mendengar ada teman kita yang sakit dan nggak bisa ikut sekolah, nggak masuk sekolah. Kita bisa membantu dia. Aku pinjemin catatan deh, supaya kamu bisa mengikutin. Kita bisa mendoakan mereka. Kalau ada yang sakit, kita bisa jenguk. Kalau ada yang nggak bisa, misalnya pelajaran sekolah, aku nggak bisa matematika, sedangkan kamu pintar matematika, kamu bisa ngajarin. Kalau kamu dengar di sana tuh lagi ada kebanjiran, kamu punya baju berlimpah, kamu bisa bagi, karena mereka yang kebanjiran mungkin nggak punya baju lagi, atau yang kebakaran, kita bisa bantu juga mereka. Walaupun kita masih kecil, walaupun kita mungkin terbatas, tapi kita bisa melakukan. Dengan memakai masker, kita juga membantu orang loh, supaya virus corona cepat berlalu. Nah, apakah kita mau dipakai Tuhan? Mau dibilang kepo sama orang, biarin orang ngomong kita kepo, biarin orang ngomong kita apa, tapi kita tetap mau berjuang untuk Tuhan supaya orang-orang di sekitar kita hidup lebih baik, hidup lebih menyenangkan, dan kita bisa menjadi berkat bagi orang lain. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Nah, sekarang kita mau membuat aktivitas. Anak-anak, hari ini kita membuat gantungan hati yang di bawahnya bertuliskan janji kita. Nama, misalnya Gio mau dipakai Tuhan, atau R mau dipakai Tuhan. Hati ini yang melambangkan kalau kita mau dipakai Tuhan adalah harus dengan hati yang tulus. Kalau kita mempunyai hati yang tulus, hati yang penuh kasih, kita bisa menjadi berkat dan dipakai oleh Tuhan. Bahan-bahannya adalah beberapa lembar kertas origami warna merah, benang, ballpoint, dan lem, serta gunting. Pertama, kita akan membuat hatinya dulu. Kita membuat beberapa hati dari kertas ini. Kalian bisa membuat pertama kali satu buah hati, terus kita gambar. Kita gambar harus sama ya, ukurannya harus sama supaya nanti rapi. Kita harus membuat hati ini minimal 3, paling sedikit 3. Lebih banyak lebih bagus. Terus kita gunting satu-satu, atau kalian bisa sekaligus mengguntingnya. Kalau kalian mau banyak, misalnya 2 lembar kita tekuk. Kalau mau sedikit 1 lembar kita tekuk. Terus kita tekuk lagi, kita gunting. Ini bisa mendapatkan beberapa sekaligus dengan ukuran yang sama. Kita sudah bisa membentuk beberapa buah hati. Ya, sekarang kita tempelkan. Kita ambil
benangnya, terus kita ikat dulu. Di sini kita ikat ya, supaya kita mudah nanti kalau mau menggantung. Terus ini kita lipat dulu, semua kita lipat begini. Kita ambil 2, sebelah kita lem ya, sebelah aja ya, jangan semuanya. Sebelah kita lem. Ini benangnya kita taruh di sini. Terus ini yang sebelah kita rekatkan. Ini sebelah lagi kita lem lagi. Kita rekatkan lagi. Ini kalau kita cuman mau buat 3 hati, ini kita rekatkan udah jadi ya. Tapi kita juga kalau mau lebih, kita bisa mengambil lagi. Ini kita lem lagi. Sampai terserah kalian mau berapa, lebih banyak lebih bagus. Yang terakhir kita lem juga. Bentuknya harus sama. Ukurannya, kalau nggak ukurannya sama, nanti jadi kelihatan. Kalau misalnya kita kurang rapi, kita bisa rapikan, gunting supaya rapi. Ini kita memakai 5 hati. Oh, ini lebih banyak lagi. Semakin banyak, dia akan jadi semakin bagus kalau berputar-putar. Terus di bawahnya kita buat, terserah kalian mau kreativitas, mau kertas panjang biar berputar-putar, mau kertas ini kita tulisin misalnya Yemima mau dipakai Tuhan, Kristo mau dipakai Tuhan, kita bisa tempel, bisa juga dengan double tape atau dengan lem. Mau bintang, mau apa, terserah kalian. Nah, ini udah jadi. Ini bisa mengingatkan kita kalau digantung di depan pintu kamar, di dekat AC, jadi bisa berputar-putar dia kalau kena angin. Mengingatkan kita untuk bisa selalu dipakai oleh Tuhan dan menjadi berkat di tengah keluarga kita. Selamat mencoba. Anak-anak, sebentar lagi sekolah minggu kita akan berakhir. Tapi sebelumnya mari kita berdoa dulu ya. Kita minta pimpinan dan berkat Tuhan untuk kehidupan kita. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan, kami telah boleh ikut dalam kebaktian sekolah minggu pada hari ini. Tuhan, biarlah kami bisa menjadi anak-anak-Mu, kami mau dipakai oleh Tuhan, dan kami boleh menjadi berkat bagi orang lain. Berkati kami, beri kami kesehatan kepada kami semua Tuhan, beri kami juga kepandaian dalam kami sekolah setiap hari, berkati orang tua kami dan kehidupan kami selanjutnya. Kami pasrahkan Tuhan, hidup kami hanya dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Kebaktian kita sudah selesai. Selamat hari Minggu.